Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Mentari yang kita saksikan karunia Allah. Dengan apa kita syukuri? Dengan kalimat yang singkat, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah dan tidak ada yang berhak untuk dipuji, hanya Allah. Perhatikan alam semesta. Kenapa dengan hitungan 7 Allah ciptakan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayatnya dalam surah Al-Fatihah itu ada 7. Perhatikan, Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama. Ayat yang terakhir, yang ke-7 itu waladhdallin. Nah, kita lihat langit 7 lapis, bumi 7 lapis, bahkan air 7 lapis. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk tawaf 7 putaran, sa'i 7 putaran, serta jumrah 7 putaran. Bahkan hidup ini kita akan lalui dengan 7 putaran. Putaran yang pertama alam arwah, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam bumi. Alam bumi inilah Allah ciptakan agar kita banyak-banyak mengumpulkan pahala, banyak-banyak mengumpulkan ibadah, banyak-banyak mengumpulkan amal-amal. Karena amal ini, ya, ibadah ini yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan alasan kita itu diantarkan oleh Allah menuju ke surga. Kemudian kita akan memasuki alam barzah dan alam mahsyar. Yang keenam adalah alam siratal mustaqim atau alam sirat. Kemudian yang 7 barulah kita memasuki alam akhirat, yaitu alam surga. Ketika kita sebelum memasuki alam akhirat ini atau alam surga, pasti kita disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk meniti sirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surah Al-Maryam 71, wa inna minkum illa wariduha. Setiap orang pasti akan melewati titian sirat atau jembatan sirat itu sendiri. Ya, ini merupakan satu ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama yang melewati itu adalah as-siddiqun dari umat Muhammad. Yang kedua itu adalah al-alimun. Ya, ketiga itu adalah kekasih Allah. Yang keempat itu adalah para syuhada. Yang kelima itu adalah para hujaj. Yang keenam itu al-muti'un. Tapi janganlah kalian menjadi orang-orang yang ketujuh, yaitu al-asun, orang yang maksiat kepada Allah, orang yang durhaka kepada Allah, tidak mengindahkan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana mereka itu bisa melewati titian siratal mustaqim? Mereka golongan yang ketujuh ini melewati siratal mustaqim cemas-cemas, ya, cemas-cemas, takut dan cemas-cemas, sangat mengkhawatirkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan umat Muhammad ini adalah orang-orang yang pertama untuk melalui jembatan siratal mustaqim. Yang jelas, ya, pemimpin untuk melewati siratal mustaqim atau lokomotifnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita ini termasuk hamba-hamba yang dikaruniai oleh Allah, memudahkan untuk meniti siratal mustaqim. Bagaimana Allah itu memberikan kemudahan? Tidak lain adalah melalui amal-amal kita. Mari kita semangat untuk beramal dan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orang-orang yang taat nantinya melewati siratal mustaqim itu ditempuh dengan jarak 1 bulan. Ya, sedangkan dari asyuhada ditempuh dengan waktu sekencang kuda. Kekasih Allah melewati asyirat itu, ya, ditempuh dengan waktu seperti terbangnya burung. Sedangkan orang-orang daripada ulama melewati siratal mustaqim itu sekencang angin bertiup. Dan orang-orang as-siddiqun, mereka itulah melewati siratal mustaqim secepat kilat. Semoga kita ini dijadikan orang-orang as-siddiqun. Belum terlambat kita menjadi orang-orang as-siddiqun, orang-orang yang jujur. Mari kita menjadi orang-orang yang jujur, sehingga kita tidak banyak untuk menyakiti hati orang, tidak banyak kita menipu orang, tidak banyak kita, ya, membohongi orang.
jadikanlah kita ini mulai hari ini menjadi orang as-siddiqun, sehingga kita melewati siratal mustaqim itu secepat kilat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.